Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sofi Faridatul Azmi, kelas 4C PAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Qadiri, Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan selepas mencapai kemerdekaannya, terutamanya sekitar tahun 1980. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan di tahun 1979, rancangan kurikulum baru sekolah dasar atau disingkat dengan KBSR mulai dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Rancangan kurikulum baru sekolah dasar ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Dan di negara Malaysia sendiri, Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikannya. Yang pertama yaitu pendidikan rendah yang dilakukan selama 6 tahun. Kemudian di sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun. Dan yang ketiga, sekolah menengah atas selama 3 tahun. Keempat, ada pendidikan akademik atau teknik selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun. Jika ingin melanjutkan pendidikannya harus menempuh pendidikan sekolah purna sekolah menengah selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas melalui seleksi. Nah, seperti di negara Indonesia, Malaysia juga memiliki dasar pendidikannya. Kalau kita negara Indonesia memiliki dasar pendidikan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Sedangkan Malaysia itu memiliki dasar pendidikan tersendiri yaitu dasar pendidikan kebangsaan yang diterapkan sejak tahun 1957. Dasar pendidikan Malaysia ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, pendidikan dijadikan untuk mewujudkan satu sistem yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, pendidikan ini didirikan untuk menghasilkan pelajar yang disiplin serta mematuhi dan menghormati kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, pendidikan ini didirikan untuk memastikan agar dasar-dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif. Jadi tujuan pendidikannya hampir sama ya dengan kita negara Indonesia. Nah, kita di sini mendirikan pendidikan itu untuk mengembangkan kebudayaan, juga sama untuk mengembangkan sosial, ekonomi, dan politik, serta pendidikan seperti di Indonesia yaitu seperti madrasah. Kita juga mengharapkan agar anak-anak kita memiliki disiplin dan juga menghormati serta mematuhi kepada semua perintah orang tua. Jadi pendidikan akhlak juga sama digalakkan di Malaysia ya, sama dengan kita pendidikan di Indonesia. Kemudian dalam perkembangan sistem pendidikannya, kurikulum pendidikan di Malaysia itu relatif stabil
Misalnya KBSD yang berjalan di tahun 1982 sampai tahun 2007 masih digunakan dengan ditunjangnya guru yang profesional. Dan pemerintah Malaysia itu menyiapkan generasi-generasi yang unggul agar kemakmuran hasil alam dan industri mereka dapat terus dinikmati oleh rakyat Malaysia. Jadi pemikiran orang-orang Malaysia itu kemakmuran akan hasil alam dan industri itu tidak akan habis apabila kita mempunyai SDM yang cukup untuk bisa mempergunakan hasil alam dan industri yang ada. Jadi hasil alam dan industri yang ada itu akan terus bisa dinikmati sampai kepada anak cucu. Seperti itu pemikiran orang-orang di Malaysia. Oleh karena itu mereka mendirikan pendidikan yang cukup untuk generasi-generasinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan tentang pendidikan di negara Malaysia, yang ternyata banyak juga yang sama tujuannya dengan negara Indonesia. Semoga kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan yang dapat diraih oleh negara Malaysia. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.